Medio. Aku belajar bahwa hal-hal yang memicu atau notes dalam karir kita itu adalah ketika kita berani mengeluarkan ide. Jadi aku tuh orang yang sangat menentang anggapan kalau lu punya ide nanti lu yang ngerjain. Justru itu privilege-nya, kita punya ide, kita bisa mengerjakan gitu loh. Dibanding kita nggak punya ide, kita nggak akan pernah mengerjakan. Makanya kalau aku mau mendelegasikan tugas atau kasih assignment dan sebagainya, yang pertama aku lihat adalah confidence, bukan capability. Kenapa capability itu bisa disupport sama tim yang lain dan sebagainya. Kisah misteri di Indonesia yang membuat kita geleng-geleng kepala. Terinspirasi dari kisah nyata yang ada di sekitar kita. Selamat menyelami dunia yang ganjil dan janggal. Dengarkan di Spotify dan Noise. Hai Sobat Medio, balik lagi bareng gue Ellen Dan juga Risti. Nah kali ini kita ada di sesi program Let's Talk Obsesif lagi. Dan kita akan menggali seperti biasa ya, menggali perspektif leader, pengalaman tentang kepemimpinan dan juga inovasi bisnis yang ada. Dengan caranya adalah dengan learn by listen, kemudian empower by being enabler, dan determinate by delegate. Nah, di episode Leto kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu inovator proyek-proyek baru nih di Harian Kompas selama lebih dari 1 dekade. Siapa? Wah. Itu ada Mas Helman Taufani. Jeng. Selaku Commercial Development Manager Harian Kompas. Terima Welcome. kasih. Mas Selamat Helman. datang. Terima kasih. Jaketnya keren juga. Beli dong lo. Belum boleh promo ya nanti. Belum apa-apa, karena udah ngejreng sendiri nih dari jauh. Iya, orang biru. Kita pengen make blue great again gitu ya. Karena ada perusahaan startup make green great again, orang pakai jaket hijau common banget. Kenapa biru enggak ya? Kan ya gitu. Meskipun sekarang iklimnya agak nggak pas ya, karena pas iklim politik. Jadi dari partai mana Mas? takutnya gitu ya. Iya, partai biru Mas ya. Mirip lagi warnanya. Iya. Cuman keren kok ngejreng. Betul. Oke Mas, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, tadi kan aku udah sempat intro Mas Helman sebagai Commercial Development Manager. Mungkin boleh diperkenalkan lebih jauh lagi ke Sobat Medio, sekarang kesibukannya apa? Terus ini salah satu apa nih produk dari Bikin apa ya, lagi bikin apa nih? Iya. Tadi disebutin lebih dari 1 dekade, kayaknya exaggerating ya. Oh gitu, Bekerja di Harian Kompas memang sudah lebih dari 1 dekade, 18 tahun tepatnya. Mulai dari tahun 2005, mulai dari graphic designer waktu itu, kemudian setelah bekerja 8 tahunan, more or less, ke manajer produksi iklan. Kemudian habis itu jadi marketing and creative manager di 2K, Harian Kompas dan Kompas.com. Kemudian sekarang memegang commercial development and incubation department. Oh, panjang ya. Lumayan. Job title-nya cukup panjang, jadi kita nggak bikin kartu nama nih, karena nggak cukup. Ya. Karena pindah sana pindah sini. Iya. Takutnya baru bikin, baru dicetak udah ganti lagi. Oke. Dari proses panjang itu Mas, dari tadi graphic designer sampai sekarang nih di bagian komersial, ada nggak sih hal yang mendasari kenapa nih Mas Helman pindah-pindah posisi kita? Iya, setelah refleksi kenapa sih pindah-pindah dan sebagainya gitu, sebetulnya semuanya berpangkal dari mengajukan ide ya, punya ide atau gagasan tertentu, kemudian kita sampaikan ke manajemen atau perusahaan, pada saatnya itu difasilitasi sehingga diberi kesempatan untuk memegang hal-hal yang berbeda. Kalau setelah flashback rasanya itu yang membuat saya banyak berpindah. Ya? Iya. Wow, dari ide-ide yang dari gagasan nih bener, Mas Helman nih. Bener. Oke. Nah tapi selama 18 tahun apa nggak bosen di Harian Kompas doang? Kan biasa orang mungkin pindah mungkin di karir yang sama tapi beda perusahaan, kayak pengen coba ini udah di perusahaan lain seperti apa. Gimana sih Mas Helman selama ini menjaga curiosity-nya untuk tetap mengembangkan apa yang dikerjakan di Harian Kompas? Ya, bosen enggaknya karena dulu nyemplungnya di dunia kreatif sebagai graphic design. Sebenarnya waktu aku masuk kan pas bener-bener lulus kuliah ya. Jadi masih fresh grade banget langsung masuk. Tapi waktu itu udah kepikiran juga sih kalau misalnya
aku sampai jadi graphic designer sampai umur 35 ke atas, I will be a very annoying person gitu. Jadi dalam pikiranku orang yang ngerjain industri kreatif tapi usianya udah mature kayak gitu, biasanya jadi orang yang menyebalkan. Kenapa? Karena udah relatif nggak terbuka sama ide baru, udah nggak terobosan baru, teknologi baru gitu. Jadinya memang sama teammate-nya itu biasanya nggak itu. Dulu sempat kepikiran begitu, makanya memang sempat berpikir kalau nanti terus jadi graphic designer, baiknya nggak di Kompas. Tapi alhamdulillah dapat kesempatan lain yang nggak jadi graphic designer only. Jadi masih betah di Kompas selama 18 tahun dengan berbagai variasi pekerjaan. Itu mungkin yang bikin betah sih di situ. Jadi nggak bosan dan maksudnya ada hal lain yang dipelajari lagi gitu ya. Terus betul. Itu tadi triggernya kita nyampein ide atau punya gagasan dan mau melakukan sehingga itu membuka banyak kesempatan. Kira-kira begitu. Wow, mantap sekali. Dari proses yang panjang itu Mas, ada nggak sih kayak turning point dalam posisi berkarirnya Mas Helman nih, kayak sekarang nih udah di komersial nih. Apakah sudah menemukan kenyamanan di sini atau masih ingin menggali lagi? Justru di commercial development ini karena kita megang projects ya, jadi bukan satu job desk, nggak ada job desknya, tapi tergantung kita megang satu project yang variabelnya itu sangat lebar. Jadi saya di commercial development pernah ngerjain NFT, sekarang ngerjain merchandise, ngerjain juga sekarang jadi kokoh-kokoh toko istilahnya, karena buka toko retail ya kan, gitu. Itu kan spektrumnya sangat luas ya, dari teknologi base ke benar-benar retail, dan ini nanti juga upcoming ada project talent management, jadi kayak management office dan sebagainya. Jadi betah di satu posisi sih mungkin nggak tahu ya kenyataannya nanti seperti apa, tapi di posisi sekarang ini memang nggak terpaku di satu job desk, jadi mungkin lebih eksplorasinya akan selalu banyak dan dengan sendirinya udah pasti akan eksplor hal yang baru. Banyak banget karena yang dicoba itu ya, nggak tergantung sama satu bidang itu. Iya, benar. Tapi berarti emang setiap project itu ada masa kadaluarsa nggak sih istilahnya, kalau biasanya gimana sih Mas? Ya, sesuai title kan tadi namanya Commercial Development and Incubation, jadi ada masa inkubasinya lah, masa basinya tuh ada. Minimal setahun, 6 bulan juga mungkin ada untuk kasus tertentu yang mungkin proyeknya itu udah mateng, udah proven, udah jadi, sehingga setelah 6 bulan udah lepas dari masa inkubasi bisa kita kasih ke unit untuk dilakukan, itu possible. Tapi healthy-nya setahun karena kita bisa ngukur ups and down-nya, trennya seperti apa, ini tuh high season-nya di mana, low season-nya di mana, upcoming-nya apa. Berarti trial and error-nya ada di timnya. Timnya Mas Helman. Iya. Jadi selanjutnya kalau udah sustain baru kasih ke unit. Dibayar untuk boleh salah. Menarik. Begitu ya. Jadi memang ada masanya, terus kayak udah tahu nih pelajarannya dari masa setahun itu seperti apa, baru dioper lah istilahnya untuk dilanjutkan. Iya, betul. Jadi setiap selesai project kita bikin report sama continuous improvement-nya apa. Kemudian nanti kita kasih ke unit yang akan mengambil. Ini kalau mau melakukan begini gitu. Berarti dalam masa 1 tahun itu bisa megang beberapa proyek atau gimana Mas? Iya, target kita setahun dengan kapasitas tim yang ada sekarang, mungkin kita possible untuk megang sekitar 4-5 proyek at once dalam setahun. Emang satu tim di tim Mas Helman sekarang berapa orang? Di timku ada bagian riset dan ada bagian commercial development. Kalau di commercial development-nya kebetulan cuma bertiga termasuk saya. Yang lainnya riset, yang bantuin di riset itu ada 4 orang. Yang lain. Total 7 termasuk Mas Helman? 8 termasuk saya. 8 termasuk Mas Helman. Wow. Satu lagi asisten manajer ada. Yang bantu-bantu ya. Oke. Nah, selama menjabat. Enggak lah, sekarang perannya sebagai commercial development manager, punya bawahan dong gitu. Tapi punya leaders yang harus, istilahnya kita bertanggung jawab atas leaders kita juga, sama stakeholders yang maksudnya rekan-rekan leaders yang lainnya juga. Gimana sih tantangannya sebagai leader dan adaptasi yang dari kayaknya desainer grafik kayak ngerjain sendiri dan paling sama tim desain doang sampai akhirnya sekarang berkembang jadi leader nih.
Iya, kalau di keluarga ada sandwich generation, Yo, Iya, di karir ada sandwich Sandwich manager juga. Iya. Jadi kita kehimpit dari atas ke bawah. Iya. Nah. Itu menurutku sih lumayan challenging ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngerti, kita harus loyal ke salah satu nih. Mau loyal ke bawahan, apa loyal ke atasan. Nah. Itu ada triknya. Ya, contohnya loyal ke bawahan, ya kita jadi manjain bawahan ya, Iya. quote unquote, atau berusaha nyenengin bawahan, Iya. mungkin begitu. Mereka punya apa, mereka nggak setuju sama rules atau regulation, kita harus berani jadi suara mereka ke atas. Ada yang loyal banget ke atasan, biasanya nggak disenengin sama bawahannya gitu. Iya. Tapi kalau aku sih pada dasarnya loyalitasku tuh ke goals ya. Jadi ke apa sih yang mau kita achieve di tim ini gitu. Jadi nggak ke bawahan, nggak ke atasan juga, tapi ke goals. Mana dari atasan atau bawahan mereka yang satu visi dengan goals itu, ya itu yang akan kita serve, lebih gitu sih. Jadi supaya nggak terlalu ada keberpihakan ke salah satu gitu. Karena emang terhimpit tuh nggak enak juga Benar. sih. Bener. Makanya kita memang nggak bisa please everyone ya. Yap. Betul. Jadi berarti tetap jatuhnya menentukan prioritasnya mana. Iya, Iya, balikin aja tergantung ke sama goals goals-nya. lagi. Betul. Kadang-kadang ya siding sama atasan, kalau bawahannya nggak reasonable sama goals-nya, ya kita harus berani menyuarakan juga. Kadang-kadang atasan yang nggak inline sama goals kita dan sebagainya, ya kita yang voice up juga, kayak gitu. Karena prioritasnya di goal. Betul, jadi loyalitasnya di goals, Oh, iya. bukan loyal ke atasan, bukan loyal ke bawahan. Ya. Oke. Dari timnya Mas Helman, tadi yang udah disebutin ada 8 terus Mas Helman ya. Mungkin ada perbedaan usia, latar belakang, bahkan love language nih Mas. Kayak anak-anak Kayak sekarang. Anak sekarang ya, love language iya. kan pasti beda-beda. Gimana nih Mas Helman ngatasin perbedaan-perbedaan dalam tim itu Mas? Kalau tim yang sekarang dynamicnya kebetulan nggak terlalu diverse ya. Mungkin di pengalaman sebelumnya lebih challenging lagi dynamicnya, karena nggak cuma perbedaan usia tapi juga perbedaan kultur kerja, perbedaan perusahaan, waktu megang di 2K dan sebagainya. Nah itu lebih menantang dibanding sekarang. Kalau sekarang mungkin rata-rata hampir seusia meskipun ada yang Gen Z dan sebagainya. Ya kita ngerasa si Gen Z ini udah kayak adik kecil gitu ya adik di situ kecil, ya. Jadi iya. sering diceng-cengin, sering ditanyain kalau ada tiba-tiba ada referensi dari culture lama Iya. gitu. Kayak kemarin Bobo 50 tahun Iya. gitu. Lu tahu rongrong nggak? Gitu, sebagainya. Biasanya mereka bingung, udah diceng-cengin kayak gitu. Oke, Tapi kalau oke. sebelumnya mungkin lebih diverse secara usia, kultur perusahaan dan sebagainya, itu memang lebih menantang sih. Cuman ya balik lagi tadi ke loyalty ke goals, itu mengkomunikasinya lebih mudah, especially untuk anak-anak zaman sekarang yang mereka lebih lebih peka terhadap goals dibanding dengan gimmick-gimmick loyalty, respect dan iya. sebagainya kayak gitu kan. Kalau kultur zaman dulu lebih banyak begitunya ya. Kita bekerja tuh mengabdi istilahnya Iya. ke tuannya. Kalau sekarang ya mereka mengabdi ke goalsnya. Boleh bisa jadi goalsnya duit, itu is okay, itu fine. Goalnya adalah karir, loncatan, itu fine juga. Ya, mungkin kayak gitu jadi mengatasinya. Kalau gitu ada apa ya? Kayak gap antara komunikasinya gitu nggak sih Mas? Kalau misalkan sama yang lebih muda nih. Gap pasti ada antar karyawan sendiri atau misalnya antar tim ya. Di antara tim kan kalau dinamiknya gede, otomatis kecenderungannya akan bikin klik atau geng sendiri-sendiri Iya, Nah, dan itu. sebagainya kayak gitu. Ya eventually karena kita bekerja kan cukup lama juga di kantor ya 8 jam dan sebagainya kayak gitu. Eventually mereka nanti akan menemukan pola yang nyaman juga buat mereka untuk komunikasi. Jadi jangan terlalu dicampuri lah. Kalau aku ya melihat dengan dynamic yang besar itu justru nggak terlalu effort untuk dikit-dikit outing, dikit-dikit mingle, dikit-dikit bikin ini gitu. Justru itu malah mengesankan ada Nongkrong. sesuatu gitu ya. Iya, Tapi biar natural aja, biar mereka beradaptasi sendiri dan sebagainya. Gitu. Tapi menurut Mas Helman sebenarnya penting nggak sih untuk mengenal karakter masing-masing tiap-tiap orang nih di tim? Ya pada dasarnya kayak life lesson aja, empati kali ya. Jadi yang mungkin sudah senior terhadap orang yang baru masuk dan sebagainya kayak gitu, ya mereka berbicara dalam bahasa yang sama dengan orang yang baru masuk. Mungkin dia masih bingung dan sebagainya kayak gitu. Demikian juga yang baru masuk juga mengerti ya, oh kalau pola yang dulu tuh mungkin kebutuhannya
ABCD dan sebagainya itu mulai dipahami dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu bukan treatment khusus, tapi ya sewajarnya aja orang pasti akan punya begitu. Ada juga yang mungkin empatinya nggak terlalu besar dan sebagainya, ya mungkin itu yang bisa kita bisa kita dampingi gitu ya untuk coba mengerti ini karena masalah begini dan sebagainya gitu. Tapi nggak terlalu banyak sih. Kalau aku sih percaya semua orang punya capability untuk mengatasi hal-hal dasar kayak empati, emosi, ketenangan dan sebagainya gitu. Oke, karena semuanya butuh proses juga ya buat Betul. mereka adaptasi dengan budaya dan lain sebagainya. Oke, nah setelah ngomongin tim tadi, dengan proyek yang banyak banget nih di tim inkubasi gitu istilahnya kan pasti mungkin tiap-tiap orang ada PIC-nya sendiri gitu ya untuk tiap project. Gimana sih Mas Helman itu istilahnya membangun trust dengan tim-tim yang dipilih untuk proyek tertentu gitu misalnya. Oh dia seperti ini mendingan cocoknya di sini atau gitu. emang sebenarnya lebih terbuka aja nih buat siapapun yang di dalam tim yang pengen coba. Iya, sebetulnya kalau asasnya adalah keterbukaan dulu yang pertama. Jadi semua orang bisa kok pegang gitu, semua asal yang mau. Jadi tadi karena dari aku belajar bahwa hal-hal yang memicu atau notes dalam karir kita itu adalah ketika kita berani mengeluarkan ide. Jadi aku tuh orang yang sangat menentang anggapan kalau lu punya ide nanti lu yang ngerjain lo gitu. Justru itu privilege-nya, kita punya ide, kita bisa mengerjakan gitu loh. Dibanding kita nggak punya ide, kita nggak akan pernah mengerjakan kan. Iya. Nah makanya kalau aku mau mendelegasikan tugas atau kasih assignment dan sebagainya, yang pertama aku lihat adalah confidence. Bukan capability. Kenapa capability itu bisa disupport sama tim yang lain dan sebagainya, tapi confidence, kepercayaan diri, gue bisa ngerjain nih gini, itu yang faktor utama yang membuat yaudah lu aja yang ambil ini gitu. Jadi confidence itu dulu. Makanya speak out ketika ada ide ngomong itu kan bentuk-bentuk confidence ya gitu. Nah itu justru yang sangat menentukan. Menuju desa Sawala. Apa ya maksudnya? Jangan harap bisa lari. Kamu itu masih terlalu lemah untukku. Terima ini. Kamu siap menjelajahi dunia monster yang penuh petualangan? Allah akan mengungkap rahasia dunia monster yang penuh misteri. Dengarkan petualangan Allah dan dunia monster di podcast dongeng pilihan orang tua. Kalau misalkan nih Mas, dari satu anggota ada satu, mungkin di tim Mas, mungkin ada di timnya Mas Helman, ada satu nih yang nggak pernah tunjuk tangan atau dia kesulitan gitu, nggak percaya diri. Biasanya Mas Helman sebagai leader bagaimana tuh Mas? Kayak tadi, karena kita berbasis confidence, lu came up with idea yang mengerjakan dan sebagainya. Pada akhirnya nanti akan kelihatan orang yang nggak pernah dapet project dan sebagainya, dan dia akan merasa kok gue nggak pernah dapet kesempatan ya gitu. Padahal udah kita kasih gitu ya. Ketika dia mulai merasa begitu, biasanya dia akan voice up atau speak up. Nah kita bisa tuh coaching dia gitu. Nah karena lu nggak pernah speak out ide lu dan sebagainya gitu. Lu tuh orang yang cuman ide tapi dipikirin sendiri tuh akan selalu merasa idenya tuh dicuri orang. Pasti akan selalu merasa gitu. Kok sama gitu ya? Iya, itu udah mikirin ini. Iya, gue udah mikirin ini gitu. Tapi itu nggak ada gunanya gitu. Sama jargon itu, jangan ngide lu. Kalau lu ngide, nanti lu yang ngerjain gitu. Nah itu berkali-kali kita omongin. Justru privilege lu ngide itu lu ngerjain gitu. Emang kita kan kesini untuk menghasilkan sesuatu gitu. Kalau lu nggak pernah mengerjakan sesuatu justru malah jadi pertanyaan gitu. Jadi dorongnya gitu aja sih. Kalau orang tuh akan ngerasa ketertinggalan sendiri ketika yang lain tuh menghasilkan sesuatu intinya. Bukan bekerja ya, menghasilkan sesuatu. Menghasilkan portfolio kalau di desain grafis. Kok temen gue pada dapat project yang seru-seru ya, ada foto fashion, ada apa, kok gue masih nge-layout aja gitu. Dia bisa nge-reflect tuh ke dirinya sendiri gitu. Jadi memang point of view-nya dibalik nih ya. Dari yang tadi takut menyuarakan karena takut disuruh ngerjain, tapi ini justru harus jadi privilege karena lu bisa ngerjain apa yang sebenarnya lu idein gitu. Betul. Nah, konsekuensinya sebagai leader ya kita harus selalu ngasih kredit ke orang itu bahwa itu tuh karyanya dia loh. Ini portfolio lu yang lu banggakan. Klisenya ini kayak anak lu sendiri dan sebagainya kayak gitu. Jadi mereka akan bangga dengan itu dan akan termotivasi juga untuk menghasilkan produk yang lain. Juga ada rasa memilikinya ya Persis. Mas?
Berarti nggak terhitung siapapun, maksudnya nggak tahu jabatannya, nggak peduli jabatannya apa, mau intern pun tetap ada kesempatan ya Ya, sebenarnya. untuk Mas. menyuarakan ide itu. Jadi jualan kita ke intern justru kalau kalian intern di tempat kita, kalian akan punya portfolio real loh ini gitu. Entah itu bikin produk, bikin program, bikin apa yang benar-benar jadi dan sebagainya. Biasanya mereka kalau internnya memang niat nyari portfolio, kalau di industri kreatif kan banyak yang nyari portfolio ya. Daripada dia udah capek-capek jadi desain grafis, magang cuma disuruh adjust foto, mul kan bosan ya. Tapi kalau dia ikut nulis, bikin kaos, bikin produk, terus ada hasilnya tuh biasanya seneng. Nah itu orang-orang yang kita cari sebenarnya. Mentality kayak gitu. Mentality yang seperti itu ya, mau coba lah istilahnya dan mau keluar dari zona nyaman juga. Menarik banget ya jualan ke intern. Oh ya. Oke. Nah kalau kita ngobrol lagi tentang sisi leadership, ngomongin tentang leadership. Ada orang bilang kalau leader itu harus extrovert. Nah, kalau Mas Helman sendiri gimana sih, introvert apa extrovert? Introvert banget. Memang nggak kelihatan gitu, sangat introvert gitu. Kalau aku sih bersyukur gede di periode ada inspirasi yang menurutku mengesankan ketika Barack Obama jadi presiden ya. Menurutku tuh dia presiden yang tampil seperti dia sendiri, nggak berusaha jadi kayak orang kulit putih atau kayak presiden pada umumnya, ngomong juga santai, nadanya datar. Nah waktu itu mulai berpikir, oh ternyata jadi leaders atau jadi presiden atau jadi siapapun itu tetap bisa jadi diri sendiri. Makanya ketika aku menjadi manajer dan sebagainya, aku nggak berusaha mengubah jadi ekstrovert atau dari kepribadian yang berbeda. Karena menurutku juga kita udah nggak hidup di zaman perang ya, yang butuh orator, pidato menggelora supaya orangnya berani mati gitu, enggak ya. Yang penting tadi loyalitas ke goals, terus kita tahu tujuan apa dan sebagainya, terus bisa enable timnya, itu udah bagus. Dan justru aset penting buat introvert tuh dia rata-rata strategis orangnya. Jadi bisa mikir beyond, kalkulasinya terukur dan sebagainya, karena nggak bisa modal networking kan yang akan menyelamatkannya. Nah kayak gitu. Jadi ada keunggulannya juga untuk nggak jadi extrovert dan jadi leader gitu. Jadi semuanya bisa ya intinya. Bisa, pasti bisa. Gak ada karakteristik masing-masing. Nggak harus extrovert. Yang penting didorong, pokoknya dijorokin ya. Pasti lu tetap akan bisa lah. Bentuk kontribusi itu bisa macam-macam. Ya kalau jagonya memang networking ya diutilize lah sebagai networking. Jagonya mikir itu ya diutilize lah untuk mikir gitu. Intinya begitu aja sih melihat. Ya, ada keunggulannya masing-masing. Ada keunggulannya masing-masing. Makanya tim juga dibuat untuk melengkapi kekurangan leader. Leadernya jago di mana, timnya yang melengkapi. Iya, betul. Keren. Balik lagi bahas tim Mas Helman. Dari tim Mas Helman ini ada yang masih usia Gen Z kah Mas? Masih itu ada. yang tadi yang sering diceng-cengin. Oh iya itu. Tiba-tiba kita tanya, tahu Cikita Medi nggak lu? Nah kayak gitu. Agak jauh referensinya ya. Iya referensinya kita ceng-cengin aja pakai itu. Nah sama Gen Z ini kan adalah stereotip negatif yang buruk lah di tempat kerja gitu Mas. Mas Helman ada pengalaman kah Mas yang dari stereotip itu, entah dari mereka tuh banyak menyangkut pautkan job hopping kayak gitu, terus kayak dikit-dikit ngeluh mental health lah di bawah-bawah kayak gitu, ada yang bisa di-share banyak gitu, istilah lah banyak ya sekarang istilahnya makin banyak, ada sosmed makin banyak. Iya, sebagai orang dari Gen Y sebetulnya nggak ngerti juga kalau banyak stereotip mengenai yang buruk mengenai Gen Z ya, karena banyak stereotip yang buruk juga mengenai Gen X, Boomer, Gen Y sama gitu. Intinya kayak gitu. Tapi buat kita melihat perbedaan kultur, cara pandang dan sebagainya itu bisa dimainkan sebagai dynamic dalam tim. Kayak tadi ya perbedaan usia ya udah kita ngejok tukeran pop culture reference kayak gitu. Si Gen Z-nya bisa balas juga gitu, reference ke anime yang baru atau apa gitu, kita juga nggak ngerti gitu. Nah banyak hal kayak gitu. Jadi justru menurutku dengan adanya beda kultur, beda love language, beda mindset dari berbagai generasi itu jadi aset yang penting buat tim. Karena kalau stereotipnya itu sama, semua itu juga pernah juga di posisi kayak gitu. Di Kompas kan rata-rata kerjanya juga udah lama dan sebagainya.
Itu tadi balik kayak tadi yang aku bilang, pikiranku dulu ketika jadi desainer grafis kalau udah usianya lebih dari 35 nih pasti aku jadi orang yang annoying banget nih gitu. Rasa Mikirnya jago dulu gitu begitu ya, gitu. ya. Iya, jadi menyebalkan buat teman-temannya dan sebagainya. Nah, dengan adanya dynamic dan sebagainya itu suatu hal yang menarik sih. Justru malah kita belajar juga dari Gen Z untuk lebih sering cuti, lebih sering lebih sering healing gitu ya. Kalau disuruh lembur, kita nggak ada lembur deh gitu. Ya itu yang kita absorb dan kita happy dengan Gen Z untuk itu. Iya ya, kalau yang maksudnya generasi-generasi sebelumnya kan lebih kayak tadi. Iya kan dulu kan kayak ini ya warisan Romusa banget gitu. Justru kita lembur, pulang lama dari kantor tuh kayak bangga gitu dan sebagainya. Justru kita belajar dari Gen Z, jangan begitu, pulang on time Kerja gitu kan. secukupnya. Terus libur lama ngambilnya gitu. Jangan sampai cuti 0 tahun. Iya, pokoknya begitu ya. Jadi ada konser, datang nonton dan sebagainya. Itu tuh yang kita pelajari. Dulu kan kayak prestis banget ya. Wah ada konser band favorit, wah nggak bisa nih, gue kerja gitu. Kayaknya bangga gitu kayak dulu. Nah sekarang ketika kita ngeliat, kayak goblok banget ya kayak gitu ya gitu. Mending kita tinggalin aja nonton. Gitu. Jadi kita belajar justru dari Gen Z begitu banyak. Biasanya kalau ini si paling sibuk udah. Iya. Udah nggak ada lagi loyalitas begitu gitu. Udahlah lo kerja, apalagi kita udah ngalamin WFH dan sebagainya. Benar. Yang penting hasilnya mana deh gitu. Pandemi jadi tamparan juga ya. Iya. Ternyata kultur nggak penting-penting amat, tetap bisa gajian kok. Gitu. Jangan tetap beres dan bisa menghasilkan yang lebih baik lagi ya. Kita jadi lebih mindful juga ya dari waktu istirahat yang lebih banyak. Oke, nah dari pengalaman yang memimpin teman-teman juga ya, dari pengalaman dipimpin orang juga sebelumnya selama 18 tahun ini, mungkin value-value yang menurut Mas Helman paling penting untuk dimiliki seorang leader biar timnya bisa berkembang, dirinya sendiri bisa berkembang sama goals-nya tercapai itu seperti apa sih? Kalau di summarize gitu ya, mungkin ada 4 ya. Yang pertama sikap, pasti klise lah. Kemudian yang kedua logic atau knowledge. Kemudian yang ketiga itu assertiveness. Sama yang keempat itu ini underrated gitu ya. Tapi kalau aku nyebutnya intrapreneurship gitu. Itu juga baru tahu kenapa, karena kalau mentality karyawan ketika dia jadi leader, dia kecenderungannya dia akan jadi corong aja. Kayak tadi ya, entah itu corong bawahannya, corong atasnya dan sebagainya gitu. Tapi kalau intrapreneurship itu dia loyalty-nya ke goal, tujuan dan sebagainya, sehingga dia bisa lebih balance dan lebih fokus saja ke itu, dan dia nggak akan menggunakan jabatannya atau posisinya sebagai leader untuk leverage sesuatu yang nggak sesuai gitu sebenarnya, karena ya dia akan yang penting ini tujuannya tercapai, goalnya bisa dicapai gitu ya, pekerjaannya beres dan sebagainya gitu, itu yang akan digunakan di leadershipnya. Itu dia nggak akan banyak membebani dan menggunakan kekuasaan dengan semena-mena aja ke timnya. Wow, menarik ya, intrapreneurship. Intrapreneurship tuh underrated menurutku. Jadi kalau keluar kan dia jadi entrepreneur tuh. Kalau di dalam ya intrapreneur itu. Jadi kalkulatif, kemudian berorientasi hasil, kemudian ya kayak gitu day to day management dan sebagainya, itu harus ada semua di situ. Itu yang nggak banyak orang ini sih memang perhatikan ya dari sana. Iya, karena kalau itu nggak ada, karyawan naik, dia akan copycat dari leader sebelumnya. Oh kalau leader sebelumnya gimana sih? Oh begini, dia akan persis begitu gitu. Nggak ngerti konteksnya dan sebagainya. Apalagi first line manager ya, yang belum pernah jadi leader. Ya. Sandwich manager tadi gitu, belum pernah jadi leader, biasanya hanya punya leader, jadi ya copycat itu udah pasti sih. Benar. Makanya sedikit banyak TAF itu akan punya sikap-sikap leadernya itu loh, setidaknya kalau belum bisa menemukan jati dirinya sendiri ya. Sama satu lagi yaitu let your idea flow aja terus. Lo jadi leader doesn't mean you stop thinking, you stop working gitu ya, tapi justru mungkin pekerjaan lo lebih nggak terlalu banyak sebelumnya. It means you have to think harder gitu. Jadi lebih banyak berpikir dan sebagainya gitu. Lebih strategik lagi lebih strategik, betul. Wow, keren. Oke. Sebelum kita tutup Mas, mungkin Mas Helman bisa share pesan-pesan nih untuk sobat medio yang lagi ngerasa stuck dan mungkin ingin switch career gitu. Ya, kalau udah ngerasa stuck pengen switch career,
kalau pesanku sih dari pengalaman ya, pastiin ada batu loncatannya atau note-nya itu lu punya ide yang bagus gitu dan bisa lu lakukan. Misalnya gue pengen pindah kerja nih, nah gimana caranya ya? Kan kita biasa mikir kapan ya gue kirim resign letter dan sebagainya. Tapi mikir satu ide yang bisa lu wujudkan, misalnya di graphic design. Gue pengen bikin karya yang milestone, yang bagus gini-gini satu ini, gue pitch idenya. Kalau dia nggak mau ya udah keluar aja. Tapi begitu keluar lu bawa sesuatu gitu, ide yang bisa kita pitch ke another place gitu, atau another department kalau dalam satu bagian ya, kan Swiss Career nggak harus keluar dari itu gitu. Nah itu bisa gitu. Jadi kita punya ide. Jadi paling males itu kalau kita ngadepin, kalau sebagai manajer ya atau leader ngadepin bawahan yang pengen Swiss Career, tapi dia nggak ada ide nih, Pak saya mau bosen kayaknya pindah bosen gitu. Doang, ya. Kenapa gitu? Nggak pengen gini-gini, idenya apa gitu? Ya nggak ada, pengen bosen. Nah kayak gitu kan biasanya dorongannya tuh apa dan sebagainya. Nah itulah. Jadi kalau ada ide yang menurut kalian itu ultimate atau apa, jadikan itu sebagai leverage atau sebagai poin untuk nge-switch atau bikin dynamic di karirnya gitu. Wow, berarti harus prepare dulu ya, jangan asal keluar gara-gara bosen. Iya, bawa sesuatu lah dari situ. Wow, oke. Inget tuh sobat. Jangan asal keluar, tentukan dulu idenya apa ya. Jangan lupa cuti. Jangan lembur. Jangan lupa konser. Iya, benar. Harus balance, harus antara kerja dan kehidupan personal ya. Udah nggak ada gunanya lagi kerja lama-lama di kantor gitu. Bosnya juga nggak ngelihat, anaknya loyal ya dan sebagainya. Bosnya langsung loh yang ngomong. Iya, karena kalau gitu ya udah lo ngerjain itu aja terus gitu. Malah stuck jadinya. Harus jiwa kreatifnya mesti disalurkan ke yang lain-lain juga. Itu belajar dari Gen Z, begitu. Oke, thank you banget Mas Helman. Terima kasih. Terima kasih sudah Sebelum kita akhiri nih Sobat Medio, jangan lupa untuk follow dan juga subscribe podcast Obsesif di Tip-Tip untuk insight menarik dari para leader dari berbagai industri. Nah, sekarang juga podcast Obsesif Let Talk khususnya ada di Noise juga, ada di Spotify dan YouTube. Jadi jangan lupa untuk follow dan subscribe juga. Dan kamu juga bisa dengerin tips-tips karir nih kurang dari 10 menit dari konten Less Than 10 Obsesif. Jadi jangan lupa untuk dicek langsung ya. So, see you on the next episode. Bye-bye. Thank you Mas Helman. Sampai ketemu.